LP3I Tasikmalaya. Berikan tepuk tangan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat dan cinta kami, keluarga besar LP3I Kampus Tasikmalaya. Bapak Haji Rudi yang terhormat, the leader of LP3I Tasikmalaya. Para dosen, and now, pada hari ini, pesona LP3I Kampus Tasikmalaya harus bisa menghiasi langit Nusantara. Tepuk tangan untuk kita semua. Edisi 9 September 2022. Setelah kami roadshow ke beberapa kota di Nusantara, beberapa waktu lalu kita merapat bersama LP3I Pekanbaru, LP3I Bekasi, LP3I Pusat di Kramat Raya Jakarta, LP3I Depok, dan beberapa LP3I lainnya di zona Jabodetabek dan luar Jawa dan Sumatera. Hari ini qadarullah, dengan izin Allah dan Tuhan yang Maha Kuasa, kami diberi amanah untuk hadir, dan ini adalah LP3I di tanah kelahiran saya pribadi, Tasikmalaya. Waktu kita sangat sempit sampai pada pukul 15.30 sebelum azan asar dikumandangkan, karena kita hari ini kita akan live. Kita siaran langsung bersama tim protokoler di Istana Negara Republik Indonesia melalui satu alat yang kami bawa dalam waktu kurang lebih 2 hours, 2 jam ke depan. Your voice, suara Anda 150 orang lebih ini akan digongkan melalui satu ruang namanya Golden Room di Istana Bogor. Mbak Vera, setelah Jumatan tadi teman-teman di protokoler mereka sudah standby pukul 12.30 karena your voice, suara Anda semua hari ini, nama LP3I Tasikmalaya bukan hanya didengarkan hanya orang-orang yang ada di tanah Pasundan, bukan hanya orang Jawa Barat yang akan mendengarkan Anda, karena suara Anda hari ini akan didengarkan yang sudah register hampir kurang lebih 75.000 orang dari Sabang sampai Merauke siap mendengarkan audio dari LP3I Kampus Tasikmalaya. Maka kita mulai hari ini. Saya minta kerjasama Anda di waktu yang singkat sebelum kami kembali ke Istana Bogor. 3, 2, angkat tangan kanannya tanpa suara. Dalam hitungan 3, 2, 1, kepalkan tangannya people. Saya minta semua yang hadir hari ini, wujud Anda sampai berada di LP3I Tasikmalaya adalah Tuhan yang menggerakkan, bukan siapa-siapa. Bukankah Anda masih ingat ketika baju merah putih saat Anda duduk di bangku kelas 1 SD hari itu? Seorang ibu mengatakan, nah bagus gelis kasep, ibu doakan kau benar-benar belajarnya. Dan kau belajar sampai ke kelas 6 SD. Seragam hari itu berubah menjadi anak-anak SMP, dan itu adalah seragam yang kau rindukan hari itu. Sampai kelas 9. Saat wisuda, ibu mengatakan, nah mau kemana kau belajar lagi? Dan kau katakan ke SMA. Kau masuk dengan seragam barumu, dengan abu-abu dan warna putihnya. Dan hari itu sudah selesai sampai grade 12. Saat itu ibu pun berbisik lagi, nah akhirnya kau selesai sekolahmu. Akhirnya ibu itu sering-sering berbisik dia di bumi, karena dia berharap langit akan mendengar, berharap anak-anak yang ada di depan kami ini adalah anak-anak yang dia rindukan. Suatu saat Andalah yang akan dibanggakan oleh orang tua. Ketika acara wisuda LP3I Tasikmalaya, nama Anda dipanggil kembali oleh sang MC wisudawan pertama, Ananda, dan kau tampil dengan panggung yang spektakuler, kostum wisuda yang kau rindukan. Di situ ibumu pasti akan berbisik lagi, nah akhirnya kau selesai kuliahmu. Turunkan tangannya anakku, turunkan tangannya. Hari ini kau mendengarkan kalimat-kalimat saya penuh dengan cinta, karena kita sama-sama terlahir dari alam Tasikmalaya. Bicaranya saya di Pekanbaru, bicaranya saya di Riau, bicaranya saya di Depok, pastinya beda dengan bicaranya saya hari di depan Anda. Kenapa? Karena semua
rindu pelukan dari orang tua seperti pelukan Ibu Ana yang jauh-jauh datang dari Tasik menuju Istana Negara. Dan situ Ibu Ana mengatakan, aku bangga punya kau anakku. Bersyukurlah berada di PPKMB hari ini, dan tepuk tangan untuk LP3 Tasikmalaya. Cukup. Hei, baru 2 menit saya bicara, mata Anda langsung berubah semuanya. Padahal 5 menit yang lalu Anda masih joget dengan Haji Roma Irama. Setelah itu mata Anda berubah. Kalau antum mengatakan, Pak Happy kok bisa kayak gitu ya? Padahal Pak Happy baru salam. Karena Anda haus dan cinta itu. Karena Anda rindu pelukan itu. Karena Anda ingin menjadi orang yang nafi, bermanfaat untuk orang-orang tercinta Anda. Maka segmen hari ini dalam waktu 2 jam kurang lebih sebelum azan asar dikumandangkan, saya bersama tim hari ini merapat bersama Anda. Kita live dalam waktu yang sangat singkat ini. Kita akan mulai segmen pertama dengan tulisan yang menarik di sini, people. Ada tulisan yang ini sudah diteriakkan sama anak-anak LP3I dari Sabang sampai Merauke. Ketika saya tanya, are you ready? Maka jawabanmu adalah 2 kata, yes sir. Are you ready? Yes sir. Subhanallah, are you ready? Yes sir. Hey, generasi berkarakter itu ketika dia bicara menggunakan 2 senjata. Apa itu senjatanya? Smile face and smile voice. Jadi you bicara sambil mengatakan yes sir, sambil tersenyum, itu indah banget dilihatnya. Dibandingkan Anda mengatakan yes sir, tapi sambil cemberut. Are you ready? Yes sir. Lupakan cerita saya yang 2 menit yang lalu. Are you ready? Yes sir. Hey brother sister, fokus ke depan Mbak Vera. Inilah teman-teman dari LP3I Tasikmalaya. Are you ready? Yes sir. Cukup. Yang kedua, Anda lihat tulisan menarik ini, people. Pasti Anda bertanya-tanya, itu sahan ada sumber teh, tahu-tahu maju ke depan duduk di sofa teriak-teriak gogorowokan. Ini teh siapa? Manusia ini datang dari mana? Dan makhluk ini siapa namanya? Saya tanya hari ini, nama saya Happy Chandra. Anda tanya lagi, Kang, punten, aslinya dari mana Kang? Emang benar dari Tasikmalaya? Iya, saya asli Tasikmalaya. Saya kelahiran dan lahir di Tasikmalaya. SD saya di Tasikmalaya, MTS saya masih di Tasikmalaya. Setelah itu kami melanjutkan ke Jawa Timur, dan qadarullah kami berkiprah sampai hari ini di Istana Negara. Jadi jangan khawatir kawan, Anda orang Tasikmalaya kah? Anda orang Ciamis kah? Sesekali, andai kan hari ini saya MC di Istana Negara, 5 tahun, 10 tahun lagi akan datang, MC Istana Negara bukan kami lagi. Bisa jadi alumni dari LP3I Tasikmalaya. Anda bertanya lagi, Kang Happy punten, itu MC Istana ngapain Pak di situ? Nah, saya akan buktikan. Saya akan bertanggungjawabkan apa tugas saya di Istana. Ketika 17 Agustus, pasti Anda akan pernah mendengar ada suara dari Istana Negara dan muncul suara seperti ini. Setiap tanggal 17 Agustus di Istana Bogor atau Istana Merdeka, termasuk kemarin, Anda pasti pernah mendengar ada musik seperti ini di-announce ke seluruh TV nasional, and you pernah dengar suara ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang saka merah putih 77 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia menuju panggung kehormatan. Hadirin dimohon berdiri. Pernah dengar suara itu? Itu namanya apa? Yes, Master of Ceremony. Keluar dari zona istana, kami diberi amanah untuk menjadi voice over. Jadi orang voice over mengatakan, Mas yang dari Tasikmalaya ya? Iya, apa itu voice over? Kita mengisi suara, salah satunya adalah mengisi suara di beberapa produk dan juga channel di TV nasional. Oke, silakan masukkan. Kita mengisi suara dan salah satunya adalah kita mengisi suara di channel yang satu ini. Anda kalau di rumah pasti pernah mendengar atau melihat di channel TV One dan muncul bumper, muncul suara seperti ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One memang beda. TV One memang beda.
Kak, pernah dengar suara itu? Itu namanya voice over. Namanya apa? Nah, dapat kosakata tuh. Voice over. TV One memang beda. Tidak mungkin saya ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Mau laku waktu suara saya. Anda tanya lagi, Kang, punten Kang. Apa enaknya kerjaan kayak gitu Pak Happy? Cuma ngomong TV One memang beda. Saya waktu itu lagi nganggur Kang. Saya masih ingat saya di Paseh tinggal di kosan waktu itu. Saat itu tiba-tiba ada telepon dari TV One. Kang bisa ke Jakarta nggak? Oh siap teh, ada apa? Ada tugas dari voice over di TV One. Berangkatlah saya, belum punya kendaraan, naik bis 2000 menuju Kampung Rambutan. Dari Kampung Rambutan saya naik ojek menuju TV One, nyampe pagi jam 8. Di situ saya langsung masuk studio dan saya ngomong TV One memang beda. Habis itu balik lagi WK Tasik gitu ya. Anda tanya lagi, Kang Happy udah jauh-jauh dari Tasik ke Jakarta hanya untuk ngomong 4 detik. TV One memang beda. Anda tanya, emang apa enaknya Pak Happy kerjaan kayak gitu? Saya juga nggak berpikir ternyata hanya ngomong kayak gitu doang Kak. TV One memang beda. Sabar detik. TV One memang beda. Berapa detik? 4 detik kawan. Di situ dengan logonya saya mau balik lagi ke Tasikmalaya. Saya bilang ke tetehnya, teh punten teh saya mau balik lagi ke Tasik. Kang Chandra keluar sebentar. Makasih ya udah jadi voice over di TV One. Sama-sama teh. Ini honornya untuk Anda. Saya cepat ambil tuh amplop. Ketika anak buka amplopnya, Masya Allah. Hanya ngomong kayak gitu doang. TV One memang beda. 4 detik. Ketika anak buka amplopnya, Anda tahu? Pasti semua lagi nunggu. Sabar hati jumlahnya. Ketika saya buka angkanya, sebentar Pak Firman, enggak, itu dikat aja dulu. Oke, ulang. Sampai mana tadi Kak? Dari mana? Sampai amplop ada ingatnya ya. Anak buka angkanya ternyata 27.500.000. Pasti Anda kaget, apalagi saya waktu itu. Saya balik lagi ke ruang finance. Ini loh kenapa Pak Chandra kurang ya? Astagfirullahaladzim. Bukan kurang, saya nggak tahu ini gimana ceritanya kok tiba-tiba seangka ini. Mbak itu mengatakan, Pak Chandra, di sini hitungannya per second, per detik. 1 detiknya 7.500.000. Oh, kalau gitu Anda ambil lagi amplopnya. Anda teriak tuh depan gedung TV One, ya Allah, terima kasih kau sudah berikan rezeki yang indah hari ini. Hanya ngomong 4 detik 27.500.000. Nawa itu saya apa? Niat saya akan cari iklan yang lebih panjang dari ini. Dikabulin sama Allah. Akhirnya ketemu dengan orang-orang talent, salah satunya di Trans TV. Disuruh apa di Trans TV? Anda pasti pernah dengar di acara Trans TV malam-malam sebelum Anda belajar, dan Anda pernah melihat satu tayangan ini. Dan Anda pasti pernah mendengar ada bumper dan muncul suara ini. Lagi nunggu ya. Resep nih, di mana-mana nih, di LP3 dimanapun udah kayak gini, semua udah fokus. Mana suaranya? Allahu Akbar. Keheula tuh saya nafas heula. Anda pasti pernah mendengar di bioskop Trans TV dan muncul suara ini. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Pernah dengar suara itu? Neng, bentar. Yang belakang ada yang hitung. Sabar detik. Saya jaga ngitung kan. Kalau udah ke Trans TV pasti akan diajak ke sebelahnya. Kira-kira apa? Cerdas Anda. Anda tanya lagi, ngapain lagi di Trans 7? Pagi-pagi ketika ibu menyiapkan sarapan pagi, saat itu Anda disuguhkan satu segmen dan muncul acara yang satu ini. Mau dengar suaranya? Nanti kalau saya kesini lagi. Iya, ayeuna tenang. Anda pasti pernah mendengar di Hazanah dan muncul suara seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keheula belum Pernah dengar suara itu?
Setelah Trans 7, tiba-tiba viral di media sosial, ada orang Tasik, orang Kidul pula. Akhirnya saya diberi amanah orang Tasik bisa jadi voice over. Dibawa saya ke satu segmen, di situ Anda bergabung bersama orang-orang daber. Daber itu pengisi suara film. Orang LP3 harus tahu itu namanya skill. Karena LP3 identik dengan skill. Di situ saya berkiprah sebagai daber mengisi suara film. Anda tanya lagi, Pak Happy ngapain lagi tuh di Antv? Saya ngisi suara di Antv, mengisi suara film di filmnya Mahabharata dan Jodha Akbar. Pasti Anda semua pernah mendengar di karakter Antv, dan you pasti pernah mendengar ada sebuah karakter film Bisma melawan sang guru Parasurama, dan Anda pasti pernah mendengar suara ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Anda tahu kira-kira yang paling mahal apanya? Ketawanya. Saya pernah rekaman di Antv dari pagi sampai sore hanya tertawanya aja. Di situ saya takut jangan sampai saya keluar studio masih tertawa di situ ya. Senang saya. Hei, padahal 15 menit yang lalu mata Anda semua hampir berlinang air mata. Setelah itu Anda tertawa lagi. Saya lucu melihat wajah Anda hari ini. Ya. Orang LP3, ngobrol sama orang LP3 harus kayak gini nih. Oke, kita mulai segmen berikutnya. Bismillah. Ada yang bertanya, Pak Happy, punten, itu suara kayak Mahabharata, apakah Anda sehari-hari ngomongnya kayak gitu? Saya istighfar di situ. Tidak mungkin saya masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu, brother. Terus saya ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak, Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Siaran atau kasirnya. Yes. Kalau Anda di 5 menit pertama, baru saya duduk, habis itu saya ngomong sebentar, musik jalan, maju ke depan, Anda mulai berlinang air mata. Putri, jarang-jarang loh putra berlinang air matanya. Baru muncul di LP3 Tasikmalaya. Kenapa? Kalau kata Nabi, al-buka'ur rahmah, tangisan itu bukti kasih sayang. Kalau Anda hari ini tiba-tiba berlinang air mata, ekspresikan hari ini. Karena LP3I adalah dunia ekspresi. Saatnya Anda berekspresi bersama PPKMB hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Oke, kita mulai segmen kedua. Ada tulisan menarik di sini. Kalau tulisan di belakangnya adalah seminar public speaking, pasti Anda akan mengira, wah kayaknya akan ada yang maju ke depan dan bicara. Hari ini pun sama. Saya akan minta Anda untuk pegang ini mikrofon. Ini mikrofonnya LP3 Tasikmalaya, bukan mikrofon yang saya bawa dari manajemen dan Istana Bogor. Dan nanti sesekali Anda akan bicara. Pasti banyak yang berdoa. Ya Allah, jangan sampai saya, ya Allah. Ya kan? Di mana-manakah LP3I Pekanbaru, ratusan orang semuanya hadir di situ. Ketika saya bilang I choose one of you, ana akhtaru wahidan minkum, ana akan pilih ente untuk maju ke depan bicara. 500 mahasiswa-mahasiswi, semua langsung banyak yang menunduk menghenikan cipta. Bukankah materi hari ini tentang generasi yang berkarakter intelektual itu harus bisa bicara? Kalau Anda bilang, Pak Happy, kan tema kita tentang dunia, tentang bumi yang harus kita jaga. Iya, bumi itu selalu berbicara, tapi kita gak sadar kalau sebenarnya lama itu kita harus berdialog dengan bumi dan alam. Anda gak percaya? Kita buktikan hari ini. Kalau Anda pun harus bisa bicara. Tenang, brother, tenang. Semua generasi LP3I dari masa ke masa itu karakternya unik dan tidak mungkin sama. Anda ingin menjadi generasi yang berkarakter, Anda harus sadar karakter Anda masing-masing. Karena apa? Gara-gara satu slide ini, anak-anak Universitas Indonesia, mereka berkumpul di satu aula. Dia mendalami karakter dari satu tayangan gambar ini. Apa itu? Ini dia, people.
bahwa setiap orang itu tajam pada bidangnya masing-masing. Anda ingin sukses di kampus ini, pertajam pada bidangmu. Yang suka administrasi, pertajam pada bidang Anda. Yang suka dunia earth, bumi, pertajam pada bidang itu. Apa buktinya? Ini dia kan. Putra, ini gambar apa? Silet, dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Anda tanya, emang kenapa Pak Happy? Silet, walaupun dia tidak bicara, tapi gambarnya dia bicara. Walaupun dia kecil, kelebihannya dia sangat cerdas Anda. Tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangan silet ini? Dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Apa kau pernah melihat di Indihiyang ada orang nongkrong depan pohon? Kau tanya abang itu, Kang lagi ngapain? Ini saya lagi nebang pohon dengan silet. Sampai lebaran tahun depan pun gak selesai diurusan. Itu silet. Putra udah selesai. Sekarang dia putri. Ini gambar apa nak? Putri gambar apa? Kapak. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Apa kelebihan kapak? Satu kali hempasan pohon bisa tumbang. Tapi dia punya kekurangan. Andai kan ada pelajar dia melanggar, saya belum pernah dengar ada pelajar dibotak pakai kapak. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Anda yang hadir di sini, selama berada di PPKMB ini, Anda berada di satu titik bahwa setiap manusia itu tajam pada bidangnya masing-masing. Gara-gara satu gambar ini, 2000 orang sebelum pandemi, berkumpullah semua kampus, badan eksekutif mahasiswa, mereka organizernya. Dari Sabang sampai Merauke berkumpul di kampus Aula UI. Ngapain mereka di situ? Mereka mencari karakternya masing-masing. Datang dari Padang Payakumbuh. Pak Happy, saya datang dari Padang Payakumbuh. Setiap kau datang ke Padang, pasti kami ikut acara kau Pak Chandra. Habis itu datang lagi dari kampus Sumatera Utara, kampus USU, Universitas Sumatera Utara. Bang Chandra, aku ini orang Batak bang. Aku itu penasaran, setiap kau bicara, pasti kau berbicara tentang karakter otak kanan dan otak kiri. Aku mau tanya kau Pak Chandra, kira-kira otakku di mana selama ini? Di situ saya bingung, Anda yang punya otak ngapain nanya ke saya? Ngapain mereka di situ? Mereka harus berbayar 750.000 per 15 menit. Ngapain mereka mencari karakter ini? Dengan cara apa? 2 jam loh nak. Mereka per batch, per kelompok masuk dan mencari karakter itu. Dengan cara apa? Hanya mengangkat kedua tangan. Tapi mereka fokus dan mereka nggak mau gagal di segmen itu. Mereka mencari karakter itu. Anda nggak perlu datang ke UI untuk berbayar 750.000 per 15 menit dalam segmen PPKMB seperti ini. Cukup Anda di sini tapi fokus. Jangan Anda gagal, kita buktikan hari ini. Generasi LP3 Tasikmalaya yang mengangkat kedua tangan sebentar lagi nih Kak. Anda adalah generasi yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Kita buktikan dalam hitungan 3 mundur. 3, 2, mulai. Tim Multimedia ambil gambarnya nih, keren banget tangan Anda ber-300 tangan di sini. Siap ya? Berarti yang mengangkat kedua tangannya setengah-setengah, kesehatannya setengah-setengah. Yang mengangkat kedua tangannya yang kanan di atas, yang kiri di bawah, berarti kecerdasannya kadang di atas, kadang di bawah. Yang mengangkat kedua tangannya sambil mengheningkan cipta, apalagi matanya antara hidup dan mati, berarti Anda dipertanyakan karakternya. Mulai. Ketika saya bilang buka, tanganmu tetap terbuka, tapi ketika saya bilang tutup, tangan Anda langsung tutup. Siap ya kayak? Mulai. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, 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 tutup, tutup, mulai, tutup, tutup, buka, buka, itu di belakang ada yang istighfar, astagfirullahaladzim. Turunkan tangannya Kak. Dari sini nampak, andaikan ada yang keliru, salah, gak ada orang yang tahu. Hanya Anda yang merasakan, aduh saya salah nih. Tapi ketika setelah zuhur, anak-anak UI mereka berkumpul lagi di situ. Ngapain mereka di situ? Mereka melatih karakternya dengan melatih auditori, pendengarannya dan visual, penglihatannya. Dengan cara apa? Mereka melatih applause hipnotik. Applause hipnotik, latihan tepuk tangan selama 2 jam. Anda nggak perlu kesana, cukup di sini. Kita mulai ya. Posisikan tangannya mau tepuk tangan.
Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan Anda satu kali. Selamat pagi. Anda masih ragu-ragu. Selamat pagi. Masih ragu-ragu. Selamat pagi. Kalau Anda tepuk tangannya kencang berarti Anda akan cepat pula meraih kesuksesan. Selamat pagi. Anda masih aman. Alan Barbera dari California mengatakan orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Anda yang tepuk tangannya di bawah berarti mahasiswa LP3I yang PD-nya di bawah 30%. Selamat pagi. Subhanallah. Selamat pagi. Amazing, I like it. Show you smiling. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Anda masih aman. Ini yang terakhir. Ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Saya ulangi, ketika saya mengatakan selamat malam, no applause, tak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubra besar-besar. Siap ya, Mbak Vera, yang salah maju ke depan. Anda semakin deg-degan. Tadi Anda buka tutup, tak ada orang yang tahu kalau Anda salah. Kecuali saya di sini di depan. Tapi kalau sekarang yang lain diam, Anda tepuk tangan sendiri, itu musibah bagi Anda. Siap ya, kita mulai ya. Kang Punten kan lah ditutup kan biar audionya powerful di sini. Bismillah. So, baca doa dulu ya. Ini deg-degannya melebihi deg-degan ujian skripsi loh Kak. Karena ini live yang nonton 75.000 orang lebih. Kita mulai. Bro, biasa aja ngeliatnya kalau kita mani melotot. Tenang aku. Kepada mah panitia ngobrol sama mereka itu di siang harus diginiin dulu. Masuk, mangga. Ya, mangga. Dari mana tadi teh? Oh, iya. Siap ya, standby. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Pasti ada lagi menunggu malamnya dari tadi. Ya Allah, Anda fokus banget, Anda takut salah kan? Anda sampai ada yang istighfar, Allahu Akbar, ya Allah ya Rabbi. Siap ya. So, standby kembali. Lihat semuanya ke depan, jangan melihat ke saya. Lihat ke depan. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat siang. Hey bro, orang Mesir mengatakan kalau tepuk tangannya bareng udah pasti benar. Putra dulu. Selamat siang, selamat pagi, selamat siang. Fokus banget Anda ya. So, Putri jangan eleh dengan yang putra. Selamat pagi, selamat siang. Kok pelan banget tepuk tangannya kan? Sing tarik gak tuh? Selamat pagi, selamat siang. Semuanya selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Tenang Kak, Putri tenang. Putra yang di depan tenang, nggak apa-apa. Anda memang hampir gagal. Yang belakang itu hampir nempel tangannya. Ketika saya bilang selamat malam, itu dia bilang astagfirullahaladzim. Oke, cukup 5, 4, 3, 2, 1. Ini dia tulisannya. Semua fokus ke satu tulisan ini. Saya bikin mikrofonnya. Tadi adalah male voice, sekarang adalah female voice. Standby. Dan Anda akan mengira, pasti mikrofon ini ke belakang saya, gitu kan? Pasti you akan mengira, tenang. Pasti seperti dia, mikrofon akan ke belakang, betul nggak Kak? Enggak, Anda yang bicara hari ini. Pegang mikrofonnya. Siap Kak? Silakan dibaca. Segmen materi PPK
2020 kok masih SMA. 2, go. Segmen materi PKKMB 2022 dalam web seminar motivasi Shape Your Art with Music. Lanjut kah? Kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat. Pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan. Oke, kita mulai. Anda lihat tema Anda yang Anda angkat tuh benderanya PPKMB tahun ini. Bahwa Anda harus cinta dengan bumi, cinta dengan alam. Bisakah Anda belajar dari orang-orang yang tinggal di satu titik sampai kami menyimpulkan bahwa generasi LP3I tetap mempesona walaupun di tengah pandemi COVID-19. Kenapa? Karena kita harus belajar dari bumi, alam, lingkungan hidup yang berada di satu bendera ini. Siapa yang bisa menebak ini bendera mana? Yang bisa menebak, saya kasih hadiah. Umroh. So, benar kan? Dari semua LP3I belum ada yang tahu ini bendera mana. Ada mau cari di Google, susah kawan. Bendera mana? Tak ada yang tahu. Apakah ini bendera Raja Pola? So, bendera mana ini? Tak ada yang tahu. Ini adalah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di bumi Solomon. Kalau Anda mengatakan save our earth, kita selamatkan ini bumi. Orang-orang Solomon, mereka menyelamatkan buminya bertahun-tahun, berabad-abad lamanya. Padahal kalau Anda datang ke Solomon, apa yang terjadi? Di zona Solomon, ini orang-orangnya. Bagaimana kehidupan di tanah Solomon? Kayak gini bentuk mata pencaharian hidupnya. Tapi mereka tetap hidup di bumi Solomon ini. Kenapa saya katakan ini, Bible? Bisakah Anda belajar dari bumi Solomon? Padahal Solomon adalah negara termiskin se-Asia Pasifik. Anda lihat orang-orangnya. Ketika kami di awal pandemi bersama protokol Istana Negara datang ke tanah Solomon, kami melihat kampus mereka kayak gini loh, nak. Ketika kami datang ke tanah Solomon, Anda lihat mahasiswanya kayak gitu dia bentuknya. Pakaiannya tak enak dipandang. Ketika kami datang ke tanah Solomon, Anda lihat orang-orang ini. Awal pandemi, kami motivasi mereka. Anda tahu, baru 5 menit tiba-tiba orang Solomon mengatakan, Pak Chandra, walaupun kau berada di tanah Solomon yang dikatakan negara termiskin, tapi kami ini tetap semangat hidup kami, Pak Chandra, di bumi Solomon ini. Kami tetap menjaga kelestarian dan lingkungan hidup di tanah Solomon ini. Pak Chandra, Anda tahu kenapa kami seperti ini dengan pakaian yang apa adanya, kampus yang sangat sederhana, jauh dari tanah Jakarta. Saya tanya, apa gara-gara COVID? No, Pak Chandra, COVID-19 that easy for us. Itu sangat mudah bagi kami. Kenapa mereka terpuruk berabad-abad lamanya? Ternyata bukan karena COVID-19. Mereka terpuruk kampusnya, terpuruk pendidikannya, terpuruk kostumnya, tapi mereka tetap konsisten survive di bumi Solomon. Dan gara-gara apa itu mereka bisa seperti itu? Gara-gara apa mereka sampai terpuruk? Ternyata gara-gara pohon yang tebal ini. Ini pohon horor, kawan. Kami semua harus jaga jarak 500 meter dari zona pohon ini. Ini lingkungan hidup, tapi ini menjadi sumber wabah bagi orang Solomon. Anda kalau lihat bumi Solomon, ada pohon besar. Mereka ingin menghancurkan pohon ini, tapi mereka tak punya alat. Mereka ingin menghancurkan pohon ini, tapi mereka tak punya gergaji, tak punya alat digital cutting. Akhirnya apa yang dilakukan orang Solomon? Selama kami 40 hari di awal Solomon, mereka mengatakan, Pak Chandra dan tim protokol, mohon untuk jangan pulang dulu ke Jakarta. Anda akan menyaksikan kami akan menghancurkan pohon ini tanpa alat. Mereka datang ke pohon ini, kami menyaksikan mereka jaga jarak di pohon ini, dan mereka teriak di depan pohon ini. Dengan izinmu Tuhan, yang muslim mereka berteriak, Ya Rabb, innaka khairul musta'an. Hanya kepadamu kami minta tolong. Wa innaka khairul mustaka. Hanya kepadamu kami mengadu. Kami tak punya alat Tuhan. Tapi kami yakin kami berteriak, Engkau tidak tuli dan Engkau tidak buta. Kami yakin dengan teriakan ini, pohon ini akan tumbang dan hancur. Anda tahu, mereka berteriak selama 40 hari, 40 malam dengan izin Allah. Pohon yang setebal ini
Hanya dengan teriakan, pohon itu hampir tumbang dan hancur. Anda teriak, Pak Happy, terus kita harus gimana? Apapun masalahmu yang ada di circle kehidupan Anda, selama berada di zona LP3I Tasik, please teriakanmu jangan kemana-mana. Fafirru ilallah. Anda teriak depan kami, Pak Happy, sebenarnya kami banyak masalah, Pak. Keluarga Pak Happy, kadang orang tua seperti ini, saudara-saudara kami kadang tak mendukung aku kuliah di sini, Pak Happy. Kami datang kadang setengah hati masuk ke kampus ini. Pak Happy, sebenarnya Anda tak perlu curhat ke kami. Sering-seringlah berbisik di bumi, maka langit akan mendengar. Orang Solomon aja yang mereka terpuruk, tak punya alat sholat, tak punya masjid, mereka sering berbisik di bumi karena dia yakin Tuhan akan mendengar. Save our earth, you yang katakan tadi, itu membuktikan bumi itu adalah ajang untuk kita berdialog dan berbisik. Identik dengan teriakan yang positif, itu yang dirindukan di bumi ini, dibandingkan teriakan yang negatif, yang identik dengan kekerasan yang dia baca tadi di awal. Apa maksudnya Pak Happy? Anda lihat Bapak ini. Ini Bapak lagi ngapain? Lagi apa? Ini Bapak lagi marah bager kasep gelis. Ini lagi marah, bukan lagi mempersilakan minum. Tanpa saya tulis, Bapak ini lagi marah. Dari bahasa tubuh aja Anda bisa menebak Pak Happy itu Bapak lagi marah, kayaknya kesel banget sama anaknya. Yes, itu namanya teriakan. Anda tahu, satu teriakan seorang bapak, satu teriakan seorang ibu, dan teriakan itu negatif. Apa yang akan terjadi? Satu kata teriakan bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Saya nggak mau generasi intelektual di depan kami ini. Anda ingin sukses, tapi di rumah banyak teriakan. Jangan harap kau bisa meraih energi kesuksesan. Ingatkan orang tuamu. Salam cinta kami untuk orang tua Anda. Andai kan ibumu berteriak, "Hei, aku benci sama kau ini. Lebih baik kau pulang lagi ke kampus. Kamu itu ngariwehkeun di rumah ini. Aku benci." Dia teriak ibu itu bukan satu kata loh Kak. Ini satu kata loh bisa membunuh jutaan orang. Tapi berkata-kata dan negatif. Jiwa yang tenang yang harus Anda hidupkan. Bukan jiwa yang gelisah. Ingatkan orang tuamu, ingatkan keluargamu ketika di rumah sering banyak teriakan. Dan peluklah dia dengan penuh cinta dan iman. Karena apa? Identik dengan tema hari ini. Kampus sehat. Dia akan melahirkan generasi tanpa kekerasan. Bukankah itu tema Anda hari ini? Yes. Generasi yang sehat. Pasti kampusnya sehat, keluarganya sehat, tak ada teriakan. Yang ada apa? Qaulan layyinan, kata-katanya lembut. Qaulan karimah, kata-katanya mulia. Maka hari ini kita akan melihat, beberapa tahun lalu kami datang ke kampus ini di tempat ini. Kita akan melihat hari ini PPKMB, ratusan santri yang hadir hari ini, santri mahasiswa hari ini. Aku akan melihat kau berada di zona mana. Ada di antara generasi mahasiswa baru di kampus-kampus LP3I lain, atau termasuk Anda di sini yang selama berada di kampus ini nih Kak, Anda termasuk generasi di follow pertama. Bahagia banget Anda di sini. Happy banget Anda di sini. Anda jadi mahasiswa baru yang bahagia. So, jujur ya, jangan bohong atau yang merasa bahagia hari ini angkat tangan. Tangan Anda akan mengatakan kejujuran Anda. Semakin Anda lebih tinggi, Anda semakin bahagia. Turunkan tangannya. Kenapa? Nih, pinjam mikrofonnya. Pegang mikrofonnya Kak. Anda kaget banget di sini kan? Anda bahagia? Bahagia. Harus bahagia kawan. Apa alasannya? Silakan dibaca. Ingin menuangkan air ke gelas orang lain, pastikan gelasmu sendiri tidak kosong. Ingin memberi kebahagiaan pada orang lain, pastikan kamu sendiri terisi kebahagiaan.
Mulai sekarang perhatikan, sayangi, dan bahagiakan dirimu. Tepuk tangan buat yang baik. Anda bilang, Pak Happy, saya mah kuliah di sini teh, saya ingin bahagiakan orang tua. Anda sendiri harus bahagia. Turun dari kampus ini, turun dari aula ini, turun dari hal ini, Anda menjadi manusia dari Allah. Saya harus bahagia, saya harus tenang, saya harus bahagia, ya Allah, saya harus bahagia, harus bahagia. Apapun yang terjadi, saya harus bahagia, harus bahagia. Anda buka pintu rumah, ibumu sudah menyapa, udah pulang nak. Alhamdulillah, senyuman Anda penuh dengan cinta, ada bahagia. Jangan sebaliknya. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, ya Allah bu, geningan PPKM BT capeknya anak uzubillah ini tadi ya aku capek ya Allah, saya mah beneran bu, baru tahu saya mah kalau perlu mas saya balik lagi kelas 12 saya mah bu, ya Allah. Anda penting bersyukur, harus bahagia. Yang kedua, ada generasi mahasiswa baru selama berada di kampusnya, dia masuk ke folder yang kedua. Biasa aja. So, ada gak di antara Anda yang biasa-biasa aja? Besok ujian loh kak. Ya udah, ya ujian. Kamu kan belajar? Udah, saya belajar. Biasa aja dia. Nanti khawatirnya apa? Dia menjadi generasi yang biasa aja sampai kapanpun. Ketika di ujian, biasa-biasa aja, maka hasilnya akan biasa aja. Ketika mati dia ketemu dengan malaikat munkar nakir, ditanya man rabbuka, jawabannya biasa saja. Allahu Akbar. Saya yakin nggak ada di sini kayak gitu. Tapi yang paling bahaya lagi, cemas. Anda ingin menyelamatkan bumi, Anda sendiri nggak diselamatkan, cemas banget wajah Anda. Gimana buminya mau selamat? Kita harus bahagiakan bumi kawan, lingkungan hidupnya harus bahagia. Kita harus bersahabat. Anda hidup hari ini bisa jadi gara-gara Anda ngasih makanan kecil untuk ikan-ikan di akuarium Anda. Ketika Anda ngasih ikan ke akuarium itu ikan itu bisa bicara. Kalau perlu dia punya handphone, dia punya WhatsApp dia. Makasih ya bro. Dia berdialog, alam itu berdialog dengan kita. Kalau Anda cemas, maka alam pun akan cemas. And then, ini yang paling bahaya. Lelah. Anda masuk ke kampus ini udah berapa lama? Iya, udah berapa lama? Anda masuk udah berapa lama mengenal LP3 Tasikmalaya? 1 bulan, 1 bulan, baru 1 bulan kau masuk ke gerbang LP3 Tasikmalaya, tiba-tiba Anda mengatakan, Pak Happy, Allahu Akbar Pak, saya lelah, ya Allah, lelah. Semakin kau berteriak, lelah, apa efeknya? Lama-lama, lilahnya akan hilang. Anda pilih mana? Lelah atau lillah? Lillah kawan. Anda lelah wajar, tapi larut dalam kelelahan, lama-lama lilahnya akan hilang. Karena apa? Nih, ini kalimat sangat indah. Mana mikrofonnya? Kasihkan ke samping kanan Anda. Ke samping kanan Anda. Ke samping kanannya. Oke, siap Kak? Pegang mikrofonnya dan siapa nama Anda? Nama saya Gamal Fikari. Kak, dalam ilmu komunikasi, dalam ilmu public speaking, ada virus yang ketika kita presentasi depan orang, jangan sampai virus itu hinggap di zona kita. Apa itu namanya? Gravit. Apa itu gravit? Gravit itu kayak gini. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya adalah saya berasal dari hari ini kita belajar tentang kalau nanti habis Jumatan semuanya harus apakah kalian semuanya nanti jamaahnya ngitung. Ente dapat berapa? Dapat 17 dealnya gitu ya. So Kang, tanpa gravit ya. Namanya siapa? Azka Ahmad Gifari. Dari mana Azka? Tasikmalaya. Tasikmalaya. Oke, dan you baca redaksi ini. Belajar memang membuat lelah, tapi jika tidak pernah belajar, suatu hari nanti hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Saya setuju apa yang dia katakan. Setuju banget. Tepuk tangan dong buat dia. Kenapa? Anda bilang Pak Happy lelah. Iya, bager kasep gelis belajar memang lelah. Tapi kalau nggak belajar, suatu hari nanti hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Kuliah memang membuat lelah. Tapi kalau nggak pernah kuliah, hidupku akan jauh lebih melelahkan. Pasti banyak yang nge-save materi ini buat status di WA nanti habis asal. Anda bilang boleh juga nih kalimatnya. Kuliah itu penting. Jangan yang penting kuliah.
Kalau Anda tiba-tiba mengatakan, yang penting kuliah, pasti gak beres dia. Belajar itu penting, jangan yang penting belajar. Sholat itu penting, jangan yang penting sholat. Sujud itu penting, jangan yang penting sujud. Jadi manusia itu penting, jangan yang penting jadi manusia. Dan Anda bilang, ini status habis maghrib boleh nih, gitu ya. Belajar itu penting, jangan yang penting belajar. Kenapa? Yang dikhawatirkan Anda stres selama di kampus. Anda bilang, Pak Happy, kenapa saya kalau belajar nggak tenang? Pak Happy, kenapa saya kalau belajar masuk ke kampus saya nggak tenang? Saya nggak bisa nyimak apa yang disampaikan oleh guru, oleh dosen. Ternyata salah satunya adalah virusnya ada di bagian otak kita. Pak Happy, waktu saya kelas 12 Pak Happy ya, saya kalau belajar pokoknya nggak tenang banget. Gak nyaman saya belajar. Jangan salahkan gurunya, jangan salahkan dosennya, jangan salahkan kampus. Salahkan diri kita sendiri. Kecanduan gadget, handphone terlalu lama, itu korteks pun bisa error dan langsung dia tak bisa fokus di materinya. Prefrontal cortex itu adalah bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan, dan korteks itu terletak tepat di belakang dahi. Anda punya korteks. Di mana korteks itu? Di belakang dahi. Dalam hitungan ketiga, jangan sampai gagal. Pegang dahinya sekarang. 1, 2, mulai. Ada yang nanya ke samping, dahi saya mana ya? Ada juga yang megang dahinya ke belakang. Sejak kapan dahimu hijrah ke belakang? Sokang diambil gambarnya, keren Sokang ambil gambarnya, lucu nanti di gambarnya. Nanti yang lihat ini orang nggak pada ngapain gitu ya. Di situ ada korteks. Kau berbisik di bumi, kau sujud, korteks semua akan rileks. Nah, korteks tercantum dalam Al-Quran. Yang Muslim Anda harus tahu ada satu ayat yang menjelaskan korteks ini. Apa itu? Ini dia. Nasiyatin kadibatin. Nasiyah artinya adalah korteks. Nah, udah tangannya turun ya. Saya khawatir nanti keluar masih kayak gini gitu ya. Nanti kata Pak Rudi ini diapain di atas kayak gini gitu ya. Kak, itu korteks. Kalau korteks itu rusak, apa yang akan terjadi? Nih, Anda nggak bawa catatan kan? Tapi save di otak Anda. Kalau korteks rusak, yang pertama, Anda jadi mahasiswa baru, tiba-tiba gak nyaman selama di kampus. Berarti korteksnya error. Kalau korteks sudah error, apa yang akan terjadi? Yang pertama, dia akan sulit mengatur masa depan. Anda ingin meraih prestasi yang gemilang, masa depan yang gemilang, jaga korteks. Karena apa? Jika korteks rusak, dia sulit mengatur masa depan. Ciri yang kedua, mahasiswa baru yang korteksnya rusak, apa cirinya? Nih, Putra dibaca ya. 1, 2, mulai. Apa? Suka murung. Mahasiswa baru yang suka murung aja. Yang lain bahagia, dia murung aja. Yang lain tadi tertawa, dia nangis. Yang lain nangis, dia tertawa. Yang lain olahraga, lagi hahi, tadi joget gitu ya. Oh, lagi senang. Diam aja. Yang lain diam, dia olahraga. Error tak? Udah mulai tuh, korteksnya udah mulai goyang tak? Murung aja. Andai kan ada kakakmu, adekmu, murung aja di rumah, pegang pundak dia. Bro, korteks ente masih ada apa enggak? Jangan-jangan korteksnya udah gak ada. Yang ketiga, kalau korteks rusak, dia gak peduli ke sama lingkungan sekitar. Bukankah materi Anda tentang lingkungan hidup? Anda harus peduli dengan lingkungan hidup, lingkungan dengan bumi. Kalau dia korteksnya rusak, pasti dia nggak bisa menjaga lingkungan sekitarnya. Efek yang terakhir, selain bersikap tidak sopan, korteks rusak, nggak sopan dia dengan sesama. Kalau korteks rusak, dia nggak kreatif dengan sesama. Nah, itu adalah ciri yang korteksnya rusak. Mohon diulang dan dibaca. Dipegang mikrofonnya. Stand up please. Silakan dibaca. Prefrontal cortex jika rusak, diantaranya sulit mengatur masa depan, suka murung, tidak peduli dengan lingkungan sekitar, bersikap tidak sopan, dan kurang kreatif. Thank you. Saya penasaran dengan suara orang yang di belakang kami. Oke, wait sebentar, punten. Bismillah. Pegang mikrofonnya kan. Tenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Silakan dibaca. Prefrontal cortex jika rusak, sulit mengatur masa depan, suka murung, tidak peduli dengan lingkungan sekitar, bersikap tidak sopan, kurang kreatif. Thank you. Tenang brother. Cepet ya, kasih ke belakangnya. Kasih ke belakangnya, cepet Kak, cepet, kasih ke belakangnya, kasih ke sampingnya Kak, cepet Kak, ke sampingnya lagi, cepet nak, ke depannya Kak, ke depan, cepet Kak, ke depannya lagi, terus Kak, ke depannya lagi, Kak, cepet Kak, ke sini nak, balik ke sini. Ada tahu, dia bilang apa tadi pas ke belakang? Alhamdulillah. Terjadi saya ngomong, ya Allah, nuhun Gusti. Semakin jauh itu mikrofon, pas balik lagi, Allahu Akbar. Sini. Ya, tepuk tangan buat kita hari ini. Bentar. Siap ya? Sini Kak. Teleponnya. Ini udah ke depan kamera. Mbak Vera, senang Bogor Street Bike. Cepet ya, jawabnya cepet ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Bergani. Dari mana? Raju. Jurusan apa? Administrasi bisnis. Dan Anda kelahiran dari mana? Bojonggambir. Dari Bojonggambir. Dan hari ini belajar tentang apa? Kita nggak belajar apa-apa hari ini, jangan-jangan ya. Belajar apa Kak? Speak with power. Speak with power. Ulangi lagi, speak with power. Speak with power. Anda bilang, terima kasih, saya Happy Chandra, sampai jumpa. Terima kasih, saya bicara, sampai jumpa. Saya ulangi kayak, lihat ke depan ya. Terima kasih, saya Happy Chandra, sampai jumpa. Terima kasih, saya bicara, sampai jumpa. Itu nama aneh. Kau pakai namamu. Terima kasih, saya berjumpa, Abdul Ghani. Apa yang terjadi sama Gani dari Taraju hari ini sama terjadi di Depok dengan yellow jaketnya. Aku maju ke depan, Pak Happy, saya siap maju ke depan. Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Dia bilang tadi juga kebalik. Kak, janganlah kau kebalik. Terima kasih, saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih, saya Abdul Ghani, sampai jumpa. Ya, tepuk tangan buat Gani ya. Sini. Urusan kita belum selesai. Angkat mikrofonnya. Kak, Anda adalah orang yang hari ini hadir dan mendapatkan sertifikat dari Istana Bogor dan Chandra Pradasa. Kenapa kau Kenapa jadi sedih? NTT harus bahagia, kata kakak tadi yang baca. Kalau kau ingin bahagiakan orang, kau bahagia gak dapat sertifikat ini? Ya, saya juga bahagia ya. Diambil gambarnya. 3, 2, tepuk tangan buat Gani. Tahu-tahu dapat sertifikat aja ya, surprise. Putri, siapa yang berani maju ke depan bicara get one sertifikat sebelum kami berikan? Oh Anda. Oh Masya Allah, Anda yang mewakilinya. Silakan maju ke depan Kak. Tepuk tangan buat yang sudah tahu di hari ini. Ya. Siap Kak? Kasih mikrofonnya. Stand by ya. Anda lihat ke depan. Angkat mikrofonnya. Siap ya Kak ya? Jangan sampai gagal di segmen ini. Yang pertama, andai Anda maju ke depan dosen, depan siapapun presentasi, karena kami backgroundnya
MIKOM itu adalah masa ilmu komunikasi, karena background kami dalam zona public speaking, bagaimana tampil depan orang dan mengesankan, amazing speaker. Maka you ketika tampil, Anda ketika tampil, jangan sekali-kali menyimpan tangan di saku. Kalau Anda bilang, Pak Happy, itu materi public speaking, iya, generasi berkarakter, intelektual itu harus jago bicara, dan bukan sekedar bicara. Jangan menyimpan di saku. Anda tampil ke depan, Anda presentasi depan orang, jangan sekali-kali Anda tampil, lengannya disedekapkan. Kayak gimana coba? Lengan disedekapkan kayak gimana? Like that. Yang tampil lagi nanti ke depan, tidak ada yang tampil ke depan, memainkan tangan tidak wajar. Cowok kalau gugup, tangannya kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, saya senang banget ya hari ini gitu ya. Iya, Anda senang tapi orang nggak senang melihat Anda. Putri, biasanya kalau nervous tangannya kemana? Kalau gugup tangannya kemana? Tangannya dia ke kerudung. Kerudungnya dia lipat-lipat, maju mundur. Nervous dia. Yang terakhir, Anda bicara no gravit. Masih ingat apa itu gravit? Gravit apa? Gravit banyak Kak, yang kayak gini juga gravit. Teman-teman, saya dari LP3I ya, jadi ini penting ya. Tolong perhatikan ya. Ini kan bagaimana ya? Gravitnya apa? Iya, itu akan dihitung sama malaikat. Rokib atau atid yang akan nulis. Ya, Anda bicara no gravit. Siapkah? Standby di center sini dan lihat ke depan. Perkenalkan nama terlebih dahulu. Assalamualaikum, saya siapa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marcel Zen Srinasa, prodi Oke, saya asal dari Ciamis. Kakak, kenaon itu kumaha tenang ya. Tenang, jangan buru-buru. You just say Assalamualaikum, saya Bijandra dari Tasikmalaya. Assalamualaikum, saya Marcel Zen Srinasa dari Ciamis. Oke, good, dari Ciamis. Ciamis saatnya Anda bicara. Operator silakan standby Kak. Hampir 1 jam lebih saya bicara. Apa yang sudah Anda dapatkan hari ini? 3, 2, Kak, jangan selesai bicara sampai saya selesai minum. Boleh saya minum? Boleh. Oke. Anda bicara, jangan sampai selesai bicara sampai saya selesai minum. Di tengah Kak, apa yang sudah Anda dapatkan hari ini? 3, 2, silakan. Yang sudah saya dapatkan adalah tentang prefrontal cortex, yaitu jika sulit mengatur masa depan, susah ngomong, tidak peduli dengan lingkungan sekitar, bersikap tidak sopan, dan kurang kreatif. Dan tadi saat dari materi, kita melakukan beberapa ice breaking tentang mengangkat tangan, kedua tangan, terus mengembangkan dan tentang materi yang cukup membuat kita sedia. Sudah 2 menit Pak Chandra depan, kita yang putri itu menangis tentang orang tua, bicarakan tentang kebanggaan gitu kan. Terus Sudah? Oh iya, udah. Oke, sekarang closing Kak. Terima kasih, saya Happy Chandra. Sampai jumpa. terima kasih, saya Marcel Zen Srinasa. Terima kasih. Ulangi Kak. Terima kasih, saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih, saya Marcel Zen Srinasa. Sampai jumpa. Tepuk tangan buat Kak kita. Ke depan. Good. Saya suka kalau ada yang tampil ke depan. Nanti ada segmen lagi dan Anda mulai tampil kembali. Kak, get one sertifikat hari ini untuk female. Yang pertama tampil ke depan, Ciamis, ini sertifikat untuk Anda. Semoga berkenan dan tepuk tangan buat yang sudah tampil hari ini kan. Silakan kembali ke tempat. Oke. Saya nitip teh. Anda pilih hari ini di antara 2 kata ini. Bergerak atau tertinggal, maka LP3I Tasikmalaya akan menjawab apa? Saya ulangi sekali lagi, Pak Agung ambil videonya. Ketika pertanyaan ini diluncurkan kepada Anda untuk memilih satu di antara 2 kata, bergerak atau tertinggal, Anda belum powerful bicaranya. LP3I Tasikmalaya ditanya, Anda memilih bergerak atau tertinggal? Ketika Anda ditanya bergerak,
dan Anda memilih itu karena Anda yakin kalau Tuhan yang menggerakkan Anda sampai hari ini. Anda bilang, Pak Happy kok bisa Anda bicara 1 jam terus saja bicara? Itu bukan karena saya, tapi Allah yang menggerakkan lisan dan jiwa raga saya bicara depan Anda. Anda lihat alam ini digerakkan oleh Allah sangat indah banget. Indah banget. Anda lihat video ini, Anda mengatakan, Pak Happy, I love that movie. Saya suka banget, saya nyaman banget melihat gambar itu. Kenapa? Karena Allah yang menggerakkan bumi ini. Ketika Anda mengatakan save our earth, kita selamatkan bumi kita. Anda harus yakin kalau Tuhan yang menggetarkan bumi itu. Karena apa? Semua yang hari ini hadir, semua tak bisa mengelak. Suka atau tidak suka, hari ini perubahan sudah terjadi. Bumi pun sudah berubah. 10 tahun yang lalu, bumi Nusantara nggak kayak gini. Hari ini, bumi Indonesia beda dengan 10 tahun yang lalu. Termasuk Anda, 10 tahun yang lalu, wujud Anda nggak kayak gini. Anda nggak percaya? Lihat foto Anda waktu SD kelas 1. Anda bilang, astagfirullahaladzim, on banget ya gitu ya. Anda nggak mau lihat foto itu lama-lama. Allah yang menggerakkan. Perubahan sudah terjadi. 10 tahun yang lalu, raksasa dunia internet dikuasai oleh gambar ini. Apa namanya? Hari ini perubahan sudah terjadi. Bumi terus berputar, bumi pun terus bergerak. Yahoo tak tahu dia kemana, sudah punah dan tenggelam. Karena hari ini raksasa dunia internet dikuasai oleh gambar ini. Betul? 10 tahun yang lalu waktu kau masih SD atau masih TK, Anda masih melihat orang pegang handphone. Ketika ditekan tombol powernya, muncul orang berjabat tangan dan muncul suara. Handphone apa itu? Handphone ini handphone yang muncul di zaman jahiliyah. Tak tahu handphone ini, tak tahu kemana sekarang. Bumi terus berputar. Karena dia tak bisa terselamatkan di dunia simbian, akhirnya orang-orang hijrah. Bukan ke sini lagi, tapi udah pindah. Kemana? Smartphone Android. Bukankah ini handphone yang Anda maksud? Kalau jatuh ke lantai nggak tuh ya pecah. Ini handphone zaman jahiliyah. Baru Anda melihat ini, oh benar juga ya. Perubahan sudah terjadi. Oke, I see. Terbukti hari ini. Dulu saya di Tasikmalaya, saya teh orang kidul, Neng, bager, kaset, Kang. Anda bilang lagi, Pepe kidulnya di mana? Saya mah orang kidul, jauh banget dari sini. Saya mah orang Pamijahan, Kang. Kalau Anda bilang, beneran Pepe orang Pamijahan? Iya. Kalau Anda bilang Pamijahan, pasti Anda akan mengira, pasti Bapak ini tinggal dalam gua. Terserah Anda lah itu ya. Tapi orang-orang tak ada yang percaya kalau saya dari Pamijahan. Minggu lalu saya MC Dewan Masjid Indonesia di Islamic Center di Gebu di mana tuh? Gebu teh? Singaparna. Iya di Singaparna. Ketika saya bilang saya dari Tasikmalaya, saya bilang ke Bapak Bupati, Pak Haji Ade, saya mau orang Tasikmalaya. Terpercaya saya mah. Tasikmalaya mana? Selatan di Kidul, apalagi di Kidul. Terpercaya. Ketika saya munculkan profil kami baru tahu. Dulu di Tasikmalaya 30 tahun yang lalu sebelum kami berkelana keluar sana. Dulu saya masih SD, masih menggunakan kostum yang satu ini. Siapa di antara Anda, brother, Kang, yang pernah pakai kostum kayak gini angkat tangan? Oh, semua. Anda jujur kali hari ini. No, malah Putri juga ada. Terima kasih Kang atas kerjasamanya. Anda lagi nostalgia dengan hari itu. Hari ini adik-adik muka yang di TK kah dia, di SD kah dia, apa mau kostumnya kayak gini ketika Lebaran Idul Adha? Tak mau lah, kostum mereka sudah berubah, udah kayak gini. Anda bilang lagi, maksudnya apa Pak Hedi? Yes, perubahan tidak akan pernah berhenti. Meski kita bersikeras untuk tidak ikut berubah. Zaman sudah berubah wahai LP3I Tasikmalaya. Andai kan Anda nggak bergerak, Anda akan tertinggal dan punah.
Anda sudah ikrar, Pak Epi saya sudah ikrar, saya sudah teriak tadi, bergerak, yes, move please. Anda sekarang udah jadi anak kampus, bukan anak SMA kelas 12. Berarti pola pikirmu harus Anda gerakan. Andai kan speed Anda hari ini 12 km per jam, minggu depan harus 20 km per jam. Andai kan hari ini Anda speednya 20 km per jam, bulan depan harus 80 km per jam. Jangan sampai tertinggal sama sekali. Kenapa? Ini alasannya. Yang Anda kayak pegang mikrofon, silakan dibaca. Berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Oke, tepuk tangan buat yang sudah baca hari ini. Berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Andai kan pola pikir Anda sama dengan 10 tahun yang lalu, siap-siap kita dilindas oleh zaman. Andai kan pola pikir Anda hari ini duduk manis sama dengan seperti anak-anak SD, siap-siap kita punah dan dilindas oleh zaman. Kenapa kan? Terbukti hari ini. Saya mohon dengan sangat, sebelum jam 15.00, Anda fokus ke layar ini. Apa buktinya kalau Tuhan sudah menggerakkan Anda seperti segmen pertama, tadi 5 menit pertama saya bicara dan sampai banyak yang berlinang air mata. Apa buktinya Pak Happy Chandra? Anda lihat satu gambar ini dengan seksama review otak kita dalam 3 menit sebelum kami tutup pada pukul 15.30. Review otak kita dalam waktu 3 menit sebentar Kak. Sebentar aja. Beberapa tahun silam Anda semua tak sadar kalau Allah sudah menggerakkan Anda dengan cinta, kasih sayang, Rahman dan Rahimnya. Tapi kita gak sadar. Apa buktinya Pak Happy Chandra? Siapa yang mengira anak kampus LP3 Tasikmalaya yang depan kami hari ini, kalau Anda pernah duduk di bangku TK seperti seragam anak-anak ini. Beberapa tahun lalu Anda pun pernah menggunakan kostum merah putih Anda yang Anda cintai itu kah? Anda masih teringat aroma baju merah putih dan penghapus yang kau bawa dengan tas barunya. Pagi-pagi Anda pamitan kepada orang tua Anda karena Anda senang banget masuk kelas 1 SD. 6 tahun lamanya Anda berselancar di sekolah dasar itu. Tiba-tiba Tuhan menggerakkan Anda kembali 3 tahun lamanya kau dengan seragam ini. Pernahkah Anda menyadari kalau Tuhan sudah menggerakkan? Kalau Anda mengatakan Pak Happy saya masih sering berdoa tapi gak pernah Allah kabulkan, siapa bilang? Wujud Anda hari ini adalah jawaban dari doa-doa Anda sebelumnya. Anda waktu SMP pernah berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa masuk kampus, orang tuaku bisa mencari rezekinya, ya Allah. Akhirnya Allah menggerakkan Anda ketika di SMA kelas 12 Anda berbisik lagi di bumi, ya Allah, aku pengen banget kuliah ya Rabb. Aku pengen banget bahagiakan orang tuaku, kalau perlu aku juga bisa mencari uang ya Allah, biar aku bisa kuliah mandiri ya Rabb. Dan Allah menggerakkan Anda hari ini. Ketika seragam-seragam itu Anda lepas dan Anda simpan rapi di lemari Anda, saat itu Anda mengatakan, selamat tinggal seragam sekolahku. Anda masih ingat seragam itu dan Anda mengatakan selamat tinggal. Ya Allah, selamat tinggal. Terima kasih sudah menemani hari-hari kami dari SD sampai SMA. Tiba-tiba Tuhan menggerakkan Anda ke tempat ini. Ingatkan, ini bukan pilihan Anda, bukan pilihan orang tua, tapi pilihan Allah. Waqad ikhtarallahu lak. Allah yang sudah memilih kampus ini adalah kampus Anda sampai hari ini, dan tetaplah bertahan di tempat ini, di bumi ini, di tanah ini. Karena apa? Andai kan Pak Haji Rudi mengatakan, Pak Happy, nanti saya pengen banget anak-anak yang ada motivasi mahasiswa baru ketika mereka wisuda, Pak Happy bisa hadir ya, tolong motivasi mereka lagi ya Pak Happy. Saya akan mengatakan, iya Pak Haji, karena mereka pun punya impian. Saya akan datang di hari wisuda mereka. Berapa tahun lagi Anda di sini? Ketika Anda wisuda dan suatu saat ada segmen motivasi untuk calon wisudawan dan kami hari itu hadir, saya akan kasih mikrofon sama seperti ke Anda dan saya akan tanya, nah apa impian Anda hari ini? Satu dari Anda akan menjawab seperti ini, Pak Happy, kayaknya baru kemarin Bapak ngasih motivasi ketika PPKMB. Minggu depan kami di wisuda Pak Happy. Dan saya akan mengatakan, congratulations, selamat. Kau sudah bertahan di kampus ini. Bukankah ini juga impian anak SD?
di Waru Sidoarjo. Ketika kami tanya, nah apa impianmu brother, sisters? Anak Sidoarjo 1 orang kelas 3 SD. Yang lain maju ke depan dengan orang tua. Tapi kenapa anak ini maju dengan sendirinya maju ke depan? Ketika dia maju ke depan, Pak Happy, aku punya impian. Tapi Pak Chandra, kami datang ke tempat ini. Kalau yang lain dengan ayah bundanya, aku datang sendiri. Pak Chandra, hai, where is your parent? Mana orang tuamu? Pak Chandra, orang tuaku ini sudah tak ada, Pak Chandra. Ketika aku dulu baru terlahir, ibuku dan ayahku juga sudah tak ada, Pak Chandra. Oh, selesai. Kau punya impian? Aku punya impian, Pak Happy. Apa impianmu? Dia baca impian itu di depan ribuan orang di hotel Novotel Surabaya. Apa impiannya? Indah banget tulisan anak ini. Dia mengatakan apa? Ya Allah, haramkan wajah ayahku dan ibuku dari disambar oleh api neraka, dan kurniakan buatnya surga tanpa hisab. Maaf kalau ada orang tua Anda yang sudah tiada. Ketika Anda melihat tulisan ini, pasti Anda lagi berdoa, ya Allah, andai kan orang tuaku ini masih ada, pasti dia akan bangga melihat aku dengan kostum baruku hari ini. Seperti impian sang adik yang dia curhat depan kakaknya. Ini cuplikannya. Bukankah antum juga punya impian? Antum jadi insan PPKMB hari ini, antum juga punya impian. Aku pengen banget kawan, beberapa tahun lagi kalau wisuda, saya akan komunikasi dengan Pak Haji Rudi. Pak Rudi, bisakah saya hadiri wisuda anak-anakku yang PPKMB 2022? Dan saya akan mengatakan congratulations, semangat. Ketika Anda melihat toga ini, Anda melihat gambar ini, pasti Anda lagi membayangkan suatu saat kau di wisuda, kau pakai jubah kebanggaan Anda. Anda dipanggil sama MC-nya, wisudawan pertama Anda. Yang ngasih surprise, hey PPKMB 2022, Anda gak sadar kalau lantai 1 kami sudah hadirkan orang tua Anda. Pasti Anda akan bilang, Pak Chandra, saya mau izin sebentar aja Pak Happy. Saya pengen turun ke bawah, saya pengen peluk dia sebentar aja Pak Happy. Saya pengen berbisik di telinganya, ya Allah sehatkan orang tuaku, panjangkan umurnya ya Allah. Bukankah itu juga impian Anda? Bumi ini akan hadir dan terselamatkan selama insan-insan di jagat rayanya ada the power of birrul walidain, kekuatan berbuat baik kepada orang tua. Saya ulangi, save our earth with new step. Langkah terbaru Anda untuk menyelamatkan bumi adalah selamatkan dan bahagiakan diri Anda terlebih dahulu, maka bumi pun akan selamatkan. Karena apa? Lihat gambar ini. Saya yakin semua impiannya hari ini pengen banget kan? Yuk pulang ke rumah, ketemu orang tuamu, dan Anda peluk dia seperti pelukan anak-anak gini. Anda lihat dia peluk cari orang tuanya kan? Lagi acara kayak gini mereka, Pak Happy boleh gak saya peluk sebentar aja Pak Chandra orang tuaku. Dia cari orang tuanya dan dia peluk orang tuanya. Seperti di Sulawesi Selatan di Tengah Palu, dia cari anaknya, dia cari orang tuanya, dia peluk dan sujud di kaki ibunya masing-masing. Seperti terjadi di Sulawesi Tenggara, di Kendari, dia cari orang tuanya, dia peluk orang tuanya itu.
Karena apa? Semua memimpikan itu, Kak. Termasuk di kota Surabaya. Dia cari orang tuanya dan dia peluk orang tuanya. Nah, PPKMB tahun ini. Kalau hari ini saya bicaranya, nah motivasi itu adalah, kalian udah tahu, cari di Google. Kalau saya hari ini, nah save our earth, cara menyelamatkan bumi adalah cari di Google. Gampang itu. Nah, hari ini andaikan saya bicara, teman-teman, cara menjaga lingkungan hidup, nggak perlu saya bicara di sini, Anda udah tahu. Cari di Google. Tapi hari ini yang kami tembak adalah iman, roh seorang mahasiswa baru. Karena saya bicara dari hati, Anda harus menerimanya dengan hati. Karena di sini ada dahsyatnya kekuatan pelukan. Nanti ketemu orang tuamu, jabat tangan dia sambil dalam hatimu berdoa, Allahumma ya Allah, tawil a'mal dan panjangkan umur kami ya Allah. Wa a'mal walidina, umur orang tua kami. Wa sohiyat dan sehatkan jasad mereka ya Allah. Karena apa? Hanya 5 detik, just 5 seconds. Hanya 5 detik kau peluk orang tuamu. Oh Masya Allah Kak, dahsyatnya luar biasa. Menurut para psikolog, hanya 5 detik kau peluk orang tuamu, maka efeknya adalah bisa meningkatkan kecerdasan di otak. Hanya 5 detik kau peluk ayahmu, ibumu sebelum kau ujian di kampus ini, dahsyatnya luar biasa. Apa itu? Bukan menurut saya, menurut pakar psikolog di Indonesia, efeknya adalah mempengaruhi hormon oksitosin, hormon cinta. Hanya 5 detik kau peluk orang-orang yang kau cinta, itu bisa mengurangi racun dari zat berbahaya di otak. Maka my people, andaikan materi hari ini selamatkan bumi ini, yes, I agree that. Tapi kau jangan lupa, selamatkan diri Anda terlebih dahulu sebelum kau menyelamatkan bumi ini. Ketika doa itu indah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Selamatkan dulu bumi dunia ini. Wa fil akhirati hasanah. Setelah itu kau akan meraih akhirat dengan kebaikan. Maka my people, 3 item ini you keep baik-baik. Karena apa? Dahsyatnya mahasiswa baru adalah sel otot tikus saja Kak disuntikan hormon oksitosin. Lihat Kak, sel otot tikus Kak disuntikin nih hormon oksitosin yang Anda bilang tadi di awal, hormon cinta, disuntikin kemana? Ke sel otot tikus. Anda tahu sel otot tikus itu berubah loh Kak. Yang tadinya dia kelihatan tua, ini yang tua Kak sel otot tikusnya. Ini yang muda. Ketika disuntikan yang tua dengan hormon oksitosin, dia nampak muda kembali. Fresh Kak, segar. Jadi generasi tahun ini, please Kak, menjadi generasi yang fresh maker, segar. Bumi penuh dengan kesegaran. Anda pun harus fresh maker. Karena apa? Inilah kesimpulannya di segmen ini. Apa itu? Putra, silakan dibaca. 1, 2, katakan. Ulangina, 1, 2, katakan. Roh itu maha baik. Jangan sekali-kali Anda mengatakan, Pak Happy ini gara-gara bumi hancur nih, kita juga jadi hancur. Oh no. Pak Happy gara-gara bumi ini, gara-gara dihajar oleh pandemi, kita juga jadi hancur sekolah kita. Oh, jangan salahkan siapa-siapa. Cukup Anda mengatakan, Roh itu maha baik. Betapa banyak kawan-kawanmu Kak di luar sana yang dulu duduk bareng di SMA kelas 12, di kelas 6 SD atau di kelas 9 SMP, mereka pengen banget kuliah sampai hari ini seperti Anda, tapi Tuhan berkehendak lain. So, pasti ada. Tiba-tiba dia sakit dan meninggal dunia, atau ada kejadian lain yang sampai dia nggak bisa kuliah sampai seperti Anda hari ini. Roh itu maha baik. Putri, silakan dibaca. 1, 2, katakan.
Kak, kasihkan mikrofon ke belakangnya. Ke belakangnya lagi. 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 Terus Kak, sampai belakang. Terus Kak. Terus. Terus Kak. Terus. Oke, stop. Anda yang bicara. Silakan berdiri. Silakan dibacakan. Rob itu maha baik. Lanjut. Ini dia. Agak maju tidak apa-apa. Kemampuan kita meraih mimpi ada batasnya, sedangkan pintu pertolongan Allah tiada terbatas. Maka iringi mimpi dengan doa. Amazing, I like it. Kasih mikrofon ke mahasiswa Putra samping Anda. Putri, silakan duduk kembali. Sekarang Anda yang baca. Silakan dibaca. Membuat kita meraih mimpi ada batasnya, sedangkan pintu pertolongan Allah tidak terbatas, tiada terbatas. Maka iringilah mimpi dengan doa. Oke, good. Kasih ke sampingnya kan? Kasih ke sampingnya. Terus Kak, sampai saya bilang stop. Di mana mikrofonnya hari ini? Cukup Kak, pegang mikrofonnya. Silakan berdiri. Stand up please. Astagfirullah, kenapa? Patah. Kenapa kejadian? Kenapa Kak? Oh, oke, you just sit there. Silakan duduk, nggak apa-apa. Silakan dibaca. Allah yasfiq. Membuat kita meraih mimpi ada batasnya, sedangkan pintu pertolongan Allah tiada terbatas. Maka iringi mimpi dengan doa. Oke, amazing. Tepuk tangan buat yang sudah membaca. Maka kesimpulan di segmen ini dari semua cerita ini adalah satu. Semua katakan sama-sama. 1, 2, katakan. Berdoalah sebanyak mungkin dan bersyukurlah sesering mungkin. Banyak mahasiswa baru sedih banget dia berdoanya, tapi jarang bersyukurnya. Ada juga mahasiswa sering banget dia bersyukur, tapi nggak pernah berdoa. Setik-setik alhamdulillah ayo, tapi nggak pernah berdoa, sama aja bohong. Berdoa dan bersyukur adalah satu paket yang harus Anda kuasai. Sekarang, my people, sebelum menuju ke segmen penutup, semuanya silakan berdiri. 5, 4, 3, 2, mulai. Oke, 1, 2, ambil semua peralatan Anda. Minuman kah itu, alat tulis kah itu, handphone kah itu, tidak ada di area Anda. Stand up please. Good. Siapkah? Oke, standby. Sekarang siapkah ya? Saya minta nih kekompakan Anda. Anda sudah ikrar, you memilih bergerak dan nggak boleh tertinggal. Dan Anda memilih untuk menjaga korteks Anda. Di segmen yang satu ini, saya minta sekarang yang putri pindah ke zona putra dan putra pindah ke zona putri. Tunjukkan kekompakan Anda, tapi tanpa suara dan tertib. Hitungan 5 mundur sudah selesai, tanpa suara. 5, 4, 3. Kalau Anda bersuara di zona ini berarti menunjukkan karakter Anda. Amazing. Siapkah? Rapilah seperti tadi. Oke, siapkah? 5, 3, 2, putri silakan duduk kembali. Putra silakan duduk kembali. Enough. Brother, sister, ada merasakan suasana terbaru gak hari ini? Duduknya Anda yang tadi pasti beda dengan hari ini, betul? Oke, kita mulai kembali dan tepuk tangan untuk PPKM 2020. Oke,
Ini teman-teman nggak bawa alat tulis ya Kak ya? Oh, berarti Anda nulisnya langsung di otaknya masing-masing ya. Oke, kita mulai kembali. Ini dia Kak. Di mana mikrofon terakhir? Oke, Anda sekarang agak maju ke depan biar tidak dempetan di belakang. Maju ke depan. Oke. Relax Kak duduknya. Oke Kak, biar tidak berdempetan di belakang. Atur nuhun. Oke, cukup Kak. Mikrofon terakhir yang Anda pegang, kasihkan mikrofon itu ke saya. Titipkan ke temannya. Oke. Saya kembalikan mikrofon ke meja kami. Ini tulisannya Kak. Banyak orang mengatakan kepintaran itu akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Kenapa hari ini gara-gara satu tayangan ini Anda sampai tumpah semua? Banyak semua berlinang air mata. Jangankan antum, jangankan Anda generasi mahasiswa baru. Hei, 250 narapidana yang notabene bekas sayatan pisau di pipinya, dia tatoan, kemudian gondrong, dia pembunuh yang setiap harinya membunuh 78 orang. Kami ngasih motivasi di sana sampai saya takut jangan sampai saya yang ke-79. Di situ saya mulai mundur, orang Kementerian Sosial bilang, "Pak Happy semangat, enak kali kau ini." Kita yang merasakan, jangan sampai ke 79. Ketika saya ceritakan ini, baru saya munculkan gambar ini. Mereka di balik jeruji sel. Hei, berlinang air mata mereka, preman Kak, pembunuh. Nangis. Saya pegang pundaknya, di balik sel, mereka nggak boleh keluar sel. Kenapa kau menangis Bang Alek? Pak Chandra, aku baru melihat gambar itu, tak tahan air mataku ini Pak Chandra. Aku udah di penjara 16 tahun, tak pernah ibuku tengok aku ke sini Pak Chandra. Karena aku mungkin sudah kotor depan dia. Padahal pinungku tato. Berarti hatinya Hello Kitty. Kalau Anda bilang, iya Pak Happy saya emang gak ngebayangin acara hari ini bisa kayak gini. Kok bisa ya cowok-cowok banyak berlinang air mata? Kira-kira gara-gara apanya? Kalau Anda bilang, itu Pak Happy ini materinya bawang semua. Itu Pak Happy gara-gara itu gambarnya, gara-gara videonya, gara-gara musiknya. Bukan gara-gara itu. Anda semua masuk ke dalam materi, namanya adalah skill komunikasi insan berkarakter. Saya harus berkarakter bicara Anda. Saya memainkan emosi Anda. Anda hari ini tak sadar kalau masuk dalam segmen storytelling. Kalau bercerita harus kayak gitu. Coba kalau kayak gini ceritanya. Gambarnya sama nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kan kita wisuda ya. Nanti wisuda ya. Nanti kan pas wisuda teh kan nanti pastilah semua pakai toga ya. Pas kemudian namanya juga wisuda ya. Kemudian nanti kan MC-nya manggil. Wisudawan pertama maju. Sok maju tak ke payung tak maju ya. Terus disematkan kita teh ya sama kepala kampus ya. Pas turun teh pastilah ibunya teh pasti melihat ya, dan dia bilang, "Ya Allah, akhirnya anakku di wisuda." Terus Anda tanya, "Ibu kenapa nangis?" Saya teh atuh senang banget kamu wisuda. Kenapa melarang saya menangis? Kalau saya ngomongnya kayak gitu, Anda pun tertawa. Hei, 2 jam loh hari ini. Ketua panitia nggak ada yang ngantuk loh hari ini. Gimana Anda mengantuk? Dipertanyakan kemanusiaan Anda kalau Anda mengantuk hari ini. Semua berlinang air mata kawan. Habis itu ada cerita lagi, teman-teman, saya teh dulu ke Manado ya. Pas ke Manado, saya kan MC acara wisuda di Manado. Tiba-tiba ada orang, saya mah nggak habis pikir, kok bisa terlambatnya acara wisuda? Ini orangnya sebentar ya, saya munculin videonya ya. Tanya ya sebentar, mana video nantinya? Ini tuh itu bapaknya bapaknya ya. Nah itu bapaknya sakit ya, udah lama, jadi pakai kursi roda ya. Ini anaknya, nah ini. Awas jangan halangan ya teh. Kalau saya ngomongnya kayak gitu, Anda pun tertawa. Anda bilang, oh iya ya, bisa kayak gitu ya. Itunya apa? How to, cara kita bicara. Anda suatu saat akan presentasi depan orang. Titipan dari kepala kampus Pak Haji Rudi, Pak Happy walaupun motivasi, sisipkan dong tentang materi public speakingnya.
Bagaimana kita bicara depan orang? An amazing speaker. Itu teh kan tayangan 2018 ya teman-teman ya. Habis itu kan 2019 saya ke kampus ini ya, ini di Aceh ya. Habis itu ada orang, astagfirullahaladzim ya. Jadi saya lagi ngomong, ada perempuan, dia teriak ngegorowok tadi belakang tadi orang ini. Nah tiba-tiba dia teh mau wisuda ya minggu depan. Musiknya sama, gambarnya sama, tapi cara ngomong yang beda. Tapi Allah teh berkehendak lain. Dia teh pengen wisuda, nggak jadi wisudanya. Jadi dia tuh sakit ya, maut tuh ya. Ya, namanya juga udah meninggal ya, nggak mungkin atuh wisuda. Kumaha deui? Anda pun tertawa. Tapi kalau saya ngomongnya kayak tadi, Anda lihat, dengarkan deh cara saya ngomong. Nah, saya mohon semuanya melihatnya dengan hati, bukan dengan mata. Ketika ayah ini menggunakan baju yang sangat sederhana, tapi cintanya istimewa. Nangis lagi Anda hari ini. Resup Anda kena prank hari ini ya. Lihat deh, saya ingin banget nih Pak Haji Rudi melihat semuanya matanya tadi melotot ke depan. Dalam sekejap Anda akan deg-degan luar biasa gara-gara takut disuruh maju ke depan. Hari ini berdinamika, berekspresi. Anda nggak percaya? So kita buktikan. Hari ini saya akan menunjuk satu di antara Anda untuk maju ke depan dan Anda bicara di depan. Kemudian tak ada orang yang menolak mikrofon ini. Andai kan tema hari ini mengatakan Pak Happy, hari ini kan temanya itu adalah menciptakan generasi yang intelektual dan berkarakter. Generasi intelektual yang berkarakter itu yang sudah melewati masa-masa selain ini dan Anda sudah ikrar depan kami. Pak Happy, Anda diminta memilih bergerak atau tertinggal dan semua memilih apa? Bismillah. Berarti saya akan gerakan jiwa raga saya untuk memilih Anda. Siapa yang akan maju ke depan? Tanpa lama-lama saya menggunakan satu alat ini kan? Alat ini adalah yang akan menjadi jembatan emas untuk memilih Anda. Tak ada yang menolak mikrofon yang saya berikan. Anda bilang lagi, Pak Happy maaf, saya kurang paham Pak Happy. Nah, saya akan pahamkan hari ini. Ini ada laser warna merah kan. Anak-anakku itu 700 orang. Ketika saya klikkan ini di hotel, semua melihat dan ngikutin kemana dia pergi. Termasuk Anda hari ini. Termasuk Anda hari ini. Ketika saya klikkan, itu langsung Allah. Dan Anda sekarang lagi berpikir, astagfirullahaladzim, ayat naon deh, ya Allah ini ya. Anda masih gak paham? Saya pahamkan. Tenang. Kita lagi berdoa. Laser warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari Anda. Ketika di baju warna birunya ada titik warna merah, lama dia di situ, tandanya dia yang maju ke depan dan bicara. Bismillah. Laser warna merah hinggap di baju Anda dan lama dia di situ, berarti dia yang maju ke depan dan bicara. 5, 4, semakin menunduk itu yang akan saya pilih. Langsung brok gitu ya. Itu yang saya pilih duluan. 4, 3. Coba dulu, Putih sebentar. Ketika saya bilang coba dulu, yang Putih bilang apa? Brother, alhamdulillah deh, nggak ada yang ngantuk hari ini. Gimana nanti mengantuk? Urusan kita belum selesai. 3, serah laser ini kemana? Mau Putra dulu atau Putri dulu? 2, andai kan ada yang pura-pura nggak tahu, itu yang akan saya pilih. Ada yang mengheningkan cipta, itu yang saya pilih. Tapi semakin kau tatap ke depan, bismillah, itu yang saya pilih. Udah asal kan? Udahan berarti kalau gitu mah.
katanya kalau udah azan asar udahan. Antum masih semangat? Lanjut. Enak kali kau yang duduk, aku yang ngomong. Wait. Azan asar, tunggu, and no voice, tanpa suara. Sampai azan asar selesai ya. Dilanjut sampai 3:30. Nanti snacknya dimasukin ke dus aja ya. Saya buat tim saya yang di mobil nggak apa ya? Siap. Sama kalau tadi kan sempat makan siang. Jadi tadi saya bilang ke Pak Yudi makannya nanti habis acara aja. Cuma habisnya kami langsung mau ke Pak Haji Ade, ke Pak Bupati. Ada event. Berangkat lagi. Iya, ini Ana mah jarang ngemil teh kalau langsung aja dibawa ya. Oke, dipersiapkan. Thank you ya. Sudah azan ya? Oke, kita kembali. Mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Saya temukan orangnya dari cara duduk, sorot mata, cocok dia maju hari ini. Anda yang belakang. Iya oke. Yuk. Semua melihat ke belakang padahal lampunya belum nyala. Lucu loh. Anda kalau lihat dari depan, itu pundak semua tengok ke belakang. Lu karunya yang dipengker. Bukan saya katanya. Anda berdinamika hampir 2 jam 30 menit hari ini. Sesekali baru 1 menit Anda bicara, Anda berlinang air matamu. Dalam sekejap Anda tertawa terbahak-bahak gara-gara Anda ngomong TV One memang beda. Setelah itu tertawa, Anda langsung menangis kembali gara-gara sang ayah yang datang dari Tanah Palu, Sulawesi Tengah. Setelah itu, segmen terakhir, Anda mulai deg-degan luar biasa gara-gara laser warna merah ini. Apalagi segmen yang satu ini, saya akan meminta Anda, pasti ada leadernya di tiap grup ini. Siapakah leader di Putra? Leader, ketua. Adakah? Gak ada leadernya. Sama sekali gak ada leadernya Anda. Per kelompok ada leadernya kan? Oke, sekarang salah satu dari orang yang saya tunjuk berarti punya leadernya. Oke, bismillah. Ini dia. Mulai Anda lagi. Anda bilang lagi, saya udah tahu sekarang kuncinya Pak bicara kalau bicara. Karena apa? Bicara saya menggunakan power kan. Kalau saya ngomongnya kayak gini, teman-teman saya tuh punya laser ya, lasernya kan warna berem ya. Nah iya kan laser berem ya, nanti saya mohon ya, nanti teman-teman. Gak enak. Bismillah. Anda kawan.
You. Benar ini mah ada merahnya. Nah, Anda. Anda lagi bingung di sini kah? Ini di sini. Kah? Anda grup apa namanya? The Falcon. Kawas chat kah? Serius? Asli namanya The Falcon? Kak, siapa ketua grup Anda? Mana orangnya? Anda maju ke depan hari ini. Maju ke depan. Standby ya. Oke. Assalamualaikum Pak Haji. Sehat Pak. Tepuk tangan buat Pak Haji dulu ya. Siap ya, ketua dari putra, mohon izin Pak. And then, ketua dari putri. Saya akan tunjuk satu di antara Anda. 5, 3, sok baca ayat kursi nggak apa-apa ya. Anda tuh melihat saya kayak apa di sini? Ini anak ya. Anda berdinamika, tapi tatapannya nggak gitu juga Kak. 2, Anda Kak. Pasti ada lagi mencari titik warna merah itu kan? Iya, Anda. You. Oke. Yang saya cari adalah siapa leader Anda di grup Anda. Mana orangnya? Maju ke depan. Kenapa kan? Kelompok 9. Iya. Oke, Anda maju ke depan kawan. Anda ketua kelompoknya, maju ke depan. Giliran yang putri. Kita cari kembali 2 putri hari ini. Kita mulai tanpa menggunakan eselon merah. And you come forward. Maju ke depan. Saya hitungan 5 mundur. 1, 2, 3. Kalau Anda berpikir, Pak Happy bukannya 5 mundur, kenapa jadi 1 sampai 5? Sok, Anda pikir kembali. Saya hitung 5 mundur. 1, 2, 3. Amazing, I like it. Tepuk tangan buat 2 hari ini. Maju ke depan. Oke, siap Kak? Kita mulai segmen terakhir sebelum kami tutup hari ini. Ingat Kak, Anda tampil ke depan, buktikan karakter intelektual mahasiswa yang bisa menjaga bumi, menjaga bicara, karena bumi ini sangat merindukan generasi berkarakter hari ini. Dan ketika bicara, seperti saya katakan tadi, yang pertama tidak boleh apa? Apa itu? Namanya apa? Grafit. Namanya apa? Grafit. Ingatkah sekali lagi, Anda bicara yang mengesankan. Intelektual mahasiswa sangat dirindukan karena bicara Anda ketika presentasi dengan siapapun dan harus powerful di segmen ini. Kita mulai dari yang putri terlebih dahulu. Pegang mikrofonnya Kak. Ada mikrofon dong, mohon izin Pak. Oke, kita mulai. Lihat ke depan. Sebutkan nama dan dari mana. Perkenalkan, nama saya Lila Rismaya dari Prodi Administrasi Bisnis kelompok 5. Apa yang sudah Anda dapatkan 2 jam 30 menit hari ini bersama segmen motivasi? Apa itu Kak? Silakan Kak. Apa Nak? Mendapatkan motivasi yang sangat memuaskan hati saya. And then? Susah dibicarakan gitu kayak. Iya, memang dia bicaranya dari hati kali kayak. Oke, you katakan. Pembicara berikutnya adalah? You say, pembicara berikutnya adalah? Pembicara berikutnya adalah? Sebutkan namanya. Salwa Dwi. Oke, Salwa, silakan Anda bicara, pegang mikrofonnya dan perkenalkan nama dan dari mana. Silakan. Perkenalkan, nama saya Salwa Dwi Rupiah dari Prodi Administrasi Bisnis. Oke, dan apa yang Anda dapatkan selama 2 jam 30 menit kita bicara hari ini? Jadi saya banyak menerima motivasi. Lanjut, gak apa-apa. Jadi saya banyak mendapat motivasi dari
Bapak. Siapa nama pembicara hari ini? Jangan sampai Anda lupa. Bapak siapa? Jangan sampai Bapak dari Taraju tadi yang maju ke depan ya. Oke. And then motivasinya adalah Motivasi ya tentang Kak, motivasi hidup bahwa andaikan Anda diminta untuk memilih bergerak atau tertinggal, maka you akan mencoba apa? bergerak. Kenapa? Karena saya ingin melangkah lebih maju dan berubah lebih baik dari sekarang. Itu yang saya maksud. Amazing, I like it. Good. Terima kasih. Sekarang giliran Anda yang bicara. Pegang mikrofonnya Kak, lihat ke depan. Ingat, jangan sampai seperti terjadi di Depok. Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Udah kenceng salah pula. Lihat ke depan Kak, perkenalkan nama dan dari mana, silakan. Perkenalkan, nama saya Ari Parmana Putra dari kelompok 9. Saya panggil siapa? Saya panggil siapa? Ari. Tenang kawan, tenang. Tenang. Angkat mikrofonnya Ri. Oke, turunkan tangannya. Lihat ke depan. Dan apa yang sudah Anda dapatkan hari ini? Perjuangan seorang anak ingin membanggakan kedua orang tuanya. Amazing, I like it. Dan Anda usul banget duduk paling belakang. Biasanya Kak, acara mahasiswa baru yang duduk paling belakang itu adalah yang duduk paling aman dan nyaman. Mereka akan berpikir gak mungkin pembicaranya menuju ke belakang. Akhirnya lama-lama dia yang pertama juga maju ke depan ya Kak ya. Amazing. Yuk katakan pembicara berikutnya adalah. Pembicara berikutnya adalah. Pembicara berikutnya adalah Mahesa. Mahesa. Oke. 1, 2, silakan duduk di sini. Yuk, kelompok 9 duduk di sini. Anda sendirian di sini. Sini Kak. Lihat ke depan. Angkat mikrofonnya, perkenalkan nama dan dari mana, silakan. Assalamualaikum. Dekatkan mikrofonnya. Oke, maju ke depan, silakan. Assalamualaikum, nama saya Mahesa dari kelompok 7. Kelompok 7 saatnya Anda mewakili teman-teman Anda hari ini. Apa yang sudah Anda dapatkan hari ini, Kak? Saya mendapatkan. Bisa kau dekatkan mikrofonnya, brother? Takut sekali sepertinya dengan mikrofon. Go. Lanjut, Kak. Siapa namanya? Mahesa. Ayo Mahesa, lanjut, Kak. Hari ini saya mendapatkan motivasi untuk menyayangi orang tua selagi masih ada dan menghargai waktu. Menghargai waktu. Waktu. Oke. Waktu main bola di mana kira-kira? Waktu sedang dengan Waktu sedang apa? Dengan keluarga. Oke, I like that. Saya suka sekali, tepuk tangan buat kakak kita. Dan ada satu bagian otak yang harus kita jaga selama berada di kampus ini. Namanya adalah lupa lagi. Ada yang bisa menyebut gak namanya? Prefrontal cortex. Tercantum dalam Al-Quran, nasiyatin. Dan ciri orang yang korteksnya rusak, dia nggak bisa menjaga bumi dengan seutuhnya karena dia punya korteks dan rusak korteksnya. Cirinya adalah yang Anda ingat suka murung gitu ya, kurang kreatif, suka murung, dia nggak sulit juga mengatur masa depan. Oke, bersikap tidak sopan dan kreatif. Saatnya Anda closing. Pegang mikrofonnya. Terima kasih. Saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih. Tenang. Terima kasih. Saya Mahesa. Sampai jumpa. Ulangi. Kita tunggu sampai azan maghrib di pemandangan. Terima kasih. Saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih. Saya Mahesa. Sampai jumpa. Tepuk tangan buat Mahesa. Baik, MC hari ini kami persilakan untuk mengguide mereka sebelum kita tutup.
Mungkin ada pertanyaan yang bisa di-share-kan ke kita sebelum menuju ke segmen penutup, atau ada speech nanti prakata dari Kepala Kampus LP3I. Kami persilakan MC. Saya Haji. Masih semangat? Gimana tadi motivasinya, cukup menggairahkan jiwa dan hati? Oke, terima kasih Bapak Heri Chandra yang telah mengisi acara seminar motivasi hari ini dalam rangkaian acara PKKMB 2022. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, untuk acara selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh sesi foto bersama dengan para peserta PKKMB juga para panitia yang hadir, sekaligus penyerahan tanda terima kasih dari kampus kita, mungkin Pak. Ya. Oke, sesi foto berarti sudah siap. Oke, silakan. Assalamualaikum. Saya Happy Chandra yang berkiprah sebagai MC Istana Negara Republik Indonesia. Tepat hari ini dalam segmen PPKMB Save Our Earth to New Step. Bagaimanapun generasi akan terlahir dari LP3I Tasikmalaya. Inilah mahasiswa baru LP3I Tasikmalaya tahun 2022. Tepuk tangan untuk kita. Dan qadarullah hari ini bersama Kepala Kampus Pak Haji Rudi, terima kasih diberi kesempatan untuk berikan motivasi kepada ratusan mahasiswa baru, karena mereka akan terlahir menjadi generasi yang akan hiasi langit Nusantara dari Politeknik LP3I Kampus Tasikmalaya. Saya Happy Chandra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan untuk kampus kembali.